Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan kita bersama, seluruh jemaat dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita bersyukur, bukan hanya kita dapat mengikuti ibadah di rumah, tapi juga kita bersyukur karena bersama-sama dengan Gereja Kristus. Yang lain kita boleh mengingat kasih Tuhan yang telah menyertai Gereja Kristus selama 81 tahun. Gereja Kristus berdiri tahun 1939 dan dalam waktu 81 tahun ada 20 gereja lokal di bawah naungan Gereja Kristus Sinode. Dan kita Gereja Kristus Bojong Indah adalah jemaat yang ke-19. Selamat ulang tahun Gereja Kristus, tetap dipakai Tuhan dalam pelayanan di masa-masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu, saya undang kita boleh berdoa untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur anugerah Tuhan yang kami terima untuk Sinode Gereja Kristus boleh memasuki usia 81 tahun di tahun 2020 ini. Kami juga bersyukur untuk kasih Tuhan untuk kami Gereja Kristus Bojong Indah. Kami serahkan gerejamu agar dapat melakukan amanat agung-Mu, menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami hari ini, walaupun harus diadakan di rumah masing-masing. Biarlah seluruh jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan baik dan menyiapkan diri untuk mendengar firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Dengan sukacita saya ajak kita menaikkan satu pujian bersama langit dan bumi. Kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bersama-sama kita ulang sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini
berlandaskan pada firman-Nya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan sebagai nats pembimbing pada ibadah HUT ke-81 Gereja Kristus terambil dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11 yang memberitakan buat kita, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi." Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Bersama-sama kita datang secara pribadi menghadap kehadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, ketika kami menjalankan hari-hari yang tidak ada pastian ini, seringkali kami lengah, tidak menyadari dan bersyukur akan janji-janji-Mu. Ketika kami menghadapi pergumulan, baik ekonomi, kesehatan, dan hubungan dengan sesama, kami juga lebih banyak mencari jalan keluar kami sendiri. Saat ini kami datang, Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami yang tidak bersandar pada janji-janji Tuhan. Kami bersyukur ketika kami dengan hati yang menyesal datang kepadamu. Engkau berjanji akan mengampuni dan menyucikan kami. Pada hari-hari di depan kami undang Roh Kudus Tuhan boleh memenuhi hidup kami, mengingatkan dan mengarahkan langkah kami, agar kami hidup dalam pengharapan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika dengan hati yang penuh sesal dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang dengarkanlah berita anugerah buat kita yang terdapat dalam 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-56 sampai ke-57. 1 Korintus 15, ayat 56 sampai 57. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita meyakini bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita. Seperti yang difirmankan dalam Roma 12 ayat 11-12 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pada hari ini firman Tuhan di ulang tahun yang ke-81
bertema melayani dengan cuma-cuma. Firman-Nya penuh kuasa, dapat mengubah sikap hati kita dan menegakkan bagi kita yang terjatuh. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita menyiapkan hati kita mendengar kebenaran firman-Nya. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Pada pagi hari ini dalam kasih dan anugerah-Mu, kami ada di sini, kami bertemu meskipun terbatas oleh jarak, terbatas oleh tempat, namun kami percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kami masing-masing dimanapun kami berada. Dan biarlah pada kesempatan ini Tuhan menjumpai kami dengan firman-Mu. Bicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya dalam kelemahan dan keterbatasan kami justru dapat menangkap pesan Tuhan bagi kami. Karena Engkau yang berbicara, karena Engkau yang berkenan mengungkapkan isi firman-Mu ini kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan. Biarlah kami dapat mengerti dan memahami, bahkan juga mengambil keputusan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, meskipun kita terbatas oleh jarak, namun saya percaya bahwa ada Tuhan juga yang bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikian ditulis. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum saya membahas tentang maksud atau makna dari bagian yang dituliskan Matius ini, saya mau kita memperhatikan dua hal. Yang pertama, bahwa Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Sehingga kita akan dapat menemukan banyak sekali istilah-istilah yang digunakan Matius, dikutip dari Perjanjian Lama. Matius banyak memberikan penekanan pada Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu menjadi nyata melalui semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu memperhatikan bahwa alur cerita yang dituliskan oleh Matius ini mengarahkan kita pada memperkenalkan Yesus Kristus dan apa yang ia lakukan sebagai acuan untuk memberikan validasi bahwa Yesus atulah Mesias. Jadi sekali lagi bahwa tulisan-tulisan Matius, apa yang disajikan oleh Matius ini, itu dituliskan untuk mengarahkan kita untuk memperkenalkan siapa itu Yesus. Dan semua yang Yesus kerjakan itu, yang dilaporkan, disaksikan oleh Matius dan kemudian dituliskan, itu menjadi acuan bagi kita untuk memberikan validasi bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias. Maka Injil ini memang ditulis untuk orang-orang Yahudi supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pasal 9 ayat 35 sampai 38 ini bukan hanya sebuah kesimpulan dari apa yang Yesus Sang Mesias itu kerjakan. Jadi kalau kita membaca sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38 ini merupakan kesimpulan dari Matius tentang apa yang Yesus Sang Mesias itu kerjakan. Dan juga merupakan kesimpulan dari mengapa Yesus Sang Mesias itu harus berkeliling ke sana kemari itu untuk menemui banyak orang, untuk menjumpai banyak orang untuk memberitakan firman Allah. Saya menemukan ada beberapa hal yang dari apa yang disimpulkan oleh Matius ini. Jadi kalimat Matius demikianlah berarti bahwa dalam bagian ini Matius memberikan kesimpulan. Saya melihat ada beberapa kesimpulan yang diberikan oleh Matius dalam ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Kesimpulan yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dituliskan oleh Matius ini, yang pertama kita bisa pelajari bahwa pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan itu, atau yang Tuhan Yesus lakukan itu bersifat holistik atau menyeluruh. Pelayanan yang Yesus lakukan itu beragam. Bukan hanya pelayanan-pelayanan tertentu yang Yesus lakukan. Tetapi ada begitu banyak hal yang Yesus kerjakan. Ada begitu banyak pelayanan yang Yesus lakukan. Begitu beragam. Matius mengungkapkan itu dengan begitu jelas. Ya Bapak Ibu, di situ ditulis bahwa dalam ayat yang ke-35, ia mengajar rumah-rumah ibadat, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, kemudian melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kemudian dilanjutkan lagi dalam ayat yang ke-36, di situ disinggung oleh Matius, dia menggunakan kata orang-orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada pelayanan pemberitaan firman, ada pelayanan kepada orang sakit, bahkan pelayanan kepada orang-orang yang lelah dan terlantar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menemukan bahwa istilah lelah di dalam ayat ini itu mengandung pengertian satu kondisi hidup yang sedang dalam banyak persoalan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa secara politis pada saat itu bangsa Yahudi berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Dan kekayaan mereka tuh dirampas oleh penjajah. Dari segi agama, gitu ya, mereka begitu tertekan karena ada begitu banyaknya hukum dan tuntutan yang diberikan oleh para imam-imam untuk mereka taati, gitu ya. Sehingga kata terlantar di sini juga memberikan gambaran satu kondisi di mana mereka ada dalam sebuah keadaan yang tidak berdaya untuk keluar dari persoalan mereka, baik secara fisik maupun secara rohani. Jadi betapa kita bisa melihat bahwa pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan itu bersifat menyeluruh,
bersifat komprehensif. Semuanya Tuhan Yesus layani. Tidak ada yang tidak dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu kesimpulan yang pertama yang saya bisa temukan dari apa yang ditulis oleh Matius. Kesimpulan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah pelayanan yang tidak pandang bulu. Gitu ya. Di dalam ayat ini dituliskan bahwa dia menjumpai dan melihat orang banyak. Artinya bahwa kalimat Matius ini begitu dalam waktu saya renungkan bahwa Yesus itu melihat orang banyak. Artinya bahwa dia tidak hanya memperhatikan golongan tertentu. Dia tidak hanya memperhatikan orang-orang tertentu. Tapi Matius menggunakan istilah melihat orang banyak, memberikan gambaran bahwa apa yang Yesus perhatikan, bahwa pelayanan yang Yesus tujukan itu adalah kepada semua orang. Dia melihat berbagai kalangan, tidak hanya orang-orang tertentu. Tidak hanya suku tertentu, tidak hanya golongan tertentu. Yesus tidak pandang bulu. Semua orang dia perhatikan, semua orang dia layani tanpa terkecuali. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesimpulan yang ketiga dari Matius pasal 35 sampai 38 bahwa Tuhan Yesus berkhotbah, menyembuhkan orang, mengusir setan, menguatkan orang lemah, memanggil orang yang berdosa untuk bertobat dan mengikuti dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu karena hatinya yang digerakkan oleh belas kasihan. Jadi Matius menyimpulkan bahwa pelayanan yang Yesus kerjakan itu digerakkan oleh hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa itu belas kasihan? Dalam istilah Ibrani maupun Yunani, belas kasihan itu selalu dihubungkan dengan Allah. Belas kasihan itu merupakan sifat Allah. Belas kasihan itu selalu bersumber daripada Allah. Sehingga ketika Matius mengungkapkan apa yang Yesus lakukan, itu digerakkan oleh belas kasihannya, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa mengenai hati Allah itu kepada manusia. Sekali lagi bahwa ketika Matius mengungkapkan apa yang Yesus lakukan dalam pelayanan, yaitu digerakkan oleh belas kasihan, sebenarnya memberikan gambaran kepada kita tentang hati Allah itu kepada manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang Yesus jumpai, tidak semua orang tentunya mempunyai respon yang positif terhadap kehadirannya. Ia disalahpahami, dicurigai, ditolak, dimaki, diserang. Tetapi dalam bagian ini Matius justru memberikan kesimpulan yang begitu indah bagi kita pagi hari ini. Bahwa sekalipun demikian, sekalipun ia ditolak di mana-mana, ia disalahpahami, ia dicurigai, namun di hatinya hanya ada belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kebencian, penolakan manusia itu tidak pernah menyisakan kepahitan di dalam hati Allah. Justru yang ada hanya belas kasihan. Seberapa kali pun kita membenci dia, mengacuhkan, mengabaikan, menolak dia, tidak pernah menumbuhkan, tidak pernah menyisakan kepahitan di dalam hatinya. Tapi justru yang ada hanya kasihnya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang disajikan oleh Matius ini memberikan gambaran yang jelas tentang hati Allah itu bagi manusia. Hati Allah bagi Anda dan saya, orang berdosa. Hati Allah yang peduli pada setiap tetesan air mata Anda. Hati Allah yang tahu kekecewaan, kegagalan yang Anda alami hari ini. Hati Allah yang juga ikut berduka karena pengalaman pahit yang Anda alami.
Hati Allah yang tahu betapa susah payahnya Anda hari ini, yang mungkin sedang berusaha untuk menaikkan kondisi perekonomian yang terpuruk. Hati Allah bagi Anda yang lelah menghadapi beratnya pergumulan yang mungkin tidak kunjung selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hati Allah ada Anda dan saya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, mungkin Tuhan lupa dengan saya. Mungkin Tuhan lupa dengan keluarga saya. Mungkin Tuhan tidak kasih kepada saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kenyataan-kenyataan yang kita hadapi tidak berarti bahwa Allah tidak melihat dan peduli. Justru matanya tertuju kepada Anda dan menunggu waktunya untuk segera menolong Anda. Sabar ya jemaat Tuhan. Sekali lagi, sabar. Bertahanlah, tetap kuat. Tetap bertahan sedikit lagi. Karena Tuhan akan segera menolong Anda. Anda tidak sendiri. Matanya sedang tertuju pada Anda hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kesimpulan keempat yang saya temukan dari Matius pasal 35 sampai 30. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Bahwa apa yang disajikan oleh Matius ini memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan keteladanannya. Sebelum ia mendorong para murid, sebelum ia mengutus mereka untuk melakukan apa yang dia lakukan, dia terlebih dahulu telah menunjukkannya. Dia terlebih dahulu telah melakukannya. Dia telah terlebih dahulu memperhatikan orang-orang yang lelah, terlantar di sekelilingnya. Dia telah terlebih dahulu mengulurkan tangannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Dia telah terlebih dahulu hadir bagi orang-orang yang patah hati, yang terluka, yang kecewa. Dia hadir di sana. Dia telah terlebih dahulu memperhatikan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak heran kalau kita pada awal tadi tidak heran bahwa Matius ini menyajikan setelah pasal 9 ayat 35 sampai 38 dilanjutkan dengan pasal 10 itu dilanjutkan dengan topik Yesus itu memanggil dan mengutus murid-muridnya. Ini menarik sekali karena sebelum Tuhan Yesus bicara tentang pengutusan, sebelum dia mendorong para murid untuk memperhatikan orang lain, untuk berbelas kasihan terhadap orang banyak, dia telah lakukan lebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan ini sekaligus juga menunjukkan hati Allah itu bagi manusia. Bahwa Tuhan Yesus sebelum dia menyuruh kita untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita perlu melihat apa yang Yesus lakukan. Bahwa bicara tentang belas kasihan, bicara tentang perhatian kepada orang lain, tidak mungkin tidak harus merujuk kepada keteladanan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kesimpulan yang kelima yang saya temukan dalam bagian ini. Dalam ayat yang ke-30 dan 37 dan 38 setelah Tuhan Yesus mengajak para murid untuk melihat apa yang Yesus lihat. Setelah Tuhan Yesus mengajak para murid untuk merasakan apa yang Yesus rasakan di dalam hatinya, maka dia melanjutkan dengan kalimat bahwa maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang bisa kita temukan di sini, pelajaran apa yang bisa kita temukan, bahwa Tuhan tidak hanya sampai pada titik menunjukkan apa yang dia lihat
dari orang-orang yang terlantar, orang-orang yang susah, orang-orang yang mengalami pergumulan. Dia tidak hanya menunjukkan apa yang ia rasakan dalam hatinya terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan pergumulan itu. Tetapi dalam bagian kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin melibatkan Anda dan saya. Tuhan ingin melibatkan kita dalam apa yang telah Ia mulai. Jadi Tuhan Yesus berjalan di depan memberikan teladan, menunjukkan apa yang Dia lihat dari kesulitan orang lain, bagaimana hatinya. Tapi setelah itu tidak sampai di situ. Dia mau melibatkan Anda dan saya. Dia mau melibatkan kita juga untuk sama-sama mempunyai mata yang sama, untuk sama-sama mempunyai hati yang sama seperti hati Allah itu bagi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berhenti pada tahap mengenal dan menyadari belas kasihan Allah itu kepada kita. Kita tidak hanya boleh berhenti pada kesadaran bahwa puji Tuhan, aku adalah orang yang diberikan kemurahan oleh Tuhan. Puji Tuhan, aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, aku adalah orang yang diselamatkan, orang yang telah ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin kita hanya sampai kepada titik itu. Tapi kita juga harus sampai kepada tahap bahwa hati Allah terhadap Anda dan yang Anda rasakan itu juga harus sampai kepada orang lain. Itu harus sampai kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Supaya mereka juga dapat merasakan hati Allah itu bagi mereka. Supaya mereka tahu bahwa kalau mereka sedang lelah, ketika mereka sedang bergumul, mereka tahu bahwa ada Allah yang mengasihi mereka. Mereka tahu bahwa ada Allah yang pegang tangan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin melibatkan kita di dalamnya. Tuhan ingin supaya kita mempunyai mata seperti matanya, hatinya seperti hatinya, tangannya seperti tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Sama halnya dengan banyak orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Banyak orang yang bersaksi mengalami kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi sedikit orang juga sangat sedikit orang yang mau meneruskan kasih yang ia alami itu di dalam Tuhan bagi orang-orang sekitar. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, bahwa ia digerakkan oleh belas kasihannya itu, bahwa saya melihat ada 3 dimensi. Ada 3 dimensi dari belas kasihan Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau kita melihat Matius itu memberikan gambaran begitu konkret sekali. Yang pertama ayat 36. Tuhan Yesus itu melihat. Dimensi yang pertama adalah semuanya diawali dengan melihat. Apa yang Tuhan Yesus lihat? Yang Tuhan Yesus lihat adalah orang-orang yang lelah, orang-orang yang bergumul, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi, apalagi yang Tuhan Yesus lihat? Yang Tuhan Yesus lihat adalah keunikan tiap-tiap orang yang Dia lihat. Bapak Ibu, dunia hari ini yang kita tinggal di sekelilingnya, dunia adalah dunia yang seringkali memandang orang dengan sebelah mata. Seringkali menganggap buruk terhadap sesuatu keunikan dalam diri seseorang. Kalau orang berbeda dengan dirinya, membuat penilaian orang tersebut terhadap orang yang berbeda itu bisa menjadi hal yang tidak baik. Orang yang berbeda seringkali dianggap sebagai
sebagai orang yang berseberangan, yang tidak cocok dengan dirinya. Orang yang berbeda seringkali, orang yang berbeda keunikannya seringkali dianggap tidak tepat untuk mengadakan kerjasama. Tidak tepat untuk melakukan atau berkarya dalam bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak menghakimi orang-orang yang datang kepada Dia. Tuhan Yesus tidak menolak orang-orang yang datang kepada Dia. Tapi Dia duduk dengan mereka. Dia melihat mereka satu persatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Memperhatikan orang lain itu juga berarti membuka diri terhadap orang lain. Saya melihat bahwa dimensi Tuhan Yesus melihat ini mengandung unsur mengajarkan kita sebuah unsur latihan atau melatih kita, membiasakan diri kita memperhatikan orang-orang sekitar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang belas kasihan, yang pertama kita harus melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk melihat, memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa ada begitu banyak orang yang tahu sebuah fakta bahwa ada begitu banyak orang susah di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak orang yang punya pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Tapi sedikit orang yang mau memberikan perhatian, memberikan waktunya gitu ya, bagi orang-orang yang mereka lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbicara tentang kasih tanpa merujuk kepada Yesus. Setelah Yesus melihat, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini memberikan sebuah rangkaian yang unik bagi kita bahwa orang yang melatih dirinya, yang menyediakan dirinya untuk memperhatikan, melihat orang-orang yang terluka, orang-orang yang ada dalam kepahitan, orang-orang yang dalam pergumulan di sekelilingnya, itu pasti akan tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus gambarkan tentang orang Samaria yang baik hati, itu adalah gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana seharusnya kita, bahwa kita tidak hanya boleh cukup sampai kepada satu tahap, melihat, tergerak, tapi harus sampai kepada apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Yesus melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan, kemudian ada yang Dia lakukan. Dan apa yang Dia lakukan itu juga Dia sampaikan kepada para murid-Nya bahwa kamu pun harus seperti demikian. Tidak hanya lihat, tidak hanya tahu, tidak hanya punya rasa empati, rasa simpati terhadap orang lain, tetapi juga harus sampai kepada ada tindakan yang dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Matius pasal yang ke-25, di sana kita akan menemukan daftar perbuatan-perbuatan kasih yang dituliskan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan, dan kita harus juga menjadi wakil Allah, merepresentasikan belas kasihan Allah itu kepada orang-orang di sekeliling kita, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi tindakan belas kasih itu bisa berarti memberi makan pada yang lapar, bisa memberi minum pada yang haus, bisa merawat orang yang sakit, bisa memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, bisa menampung orang asing, bisa mengunjungi orang-orang yang di penjara, menguburkan orang yang mati, bisa mengajar orang yang bodoh, membimbing orang yang ragu, menghibur orang yang berduka, menegur orang-orang yang berdosa, menerima orang-orang yang bersalah dengan sabar, mengampuni dengan tulus orang-orang yang menyerang, mendoakan orang-orang yang melukai dan menyerang diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, konsep belas kasihan
yang ditulis di dalam Alkitab, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa bentuk kasih Tuhan yang kita alami itu harus juga dialami oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apa yang Yesus lihat, apa yang ada di hatinya, apa yang ia lakukan, biarlah itu juga menjadi hal yang sama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbelas kasihan tidak berarti merendahkan diri dan merendahkan diri, tapi berbelas kasihan itu berkaitan dengan sikap yang sama seperti sikap yang Tuhan Yesus tunjukkan, bahwa Dia adalah Tuhan dari tempat yang paling tinggi itu turun ke tempat yang paling serendah-rendahnya supaya orang lain dapat merasakan kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin orang-orang yang di tempat yang paling rendah itu dapat merasakan kasih-Nya jikalau kita sebagai representasi kehadiran Allah, mewakili kehadiran Allah itu tidak mau atau enggan turun ke tempat yang rendah. Kita enggan untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita enggan untuk memperhatikan orang-orang yang mungkin berbeda suku, berbeda status, berbeda pendapat, pandangan, bahkan mungkin menyakiti kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi hari ini, di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah kondisi pandemi hari ini, sulit untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Ada sejumlah alasan yang bisa kita jadikan sebagai hal yang valid. Karena physical distancing, susahlah bagaimana mungkin menunjukkan belas kasihan. Karena keadaan seperti ini, bagaimana susahlah kita untuk menunjukkan belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belas kasihan tidak hanya bicara soal memberikan uang, memberikan bantuan dalam bentuk materi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa bicara tentang kehadiran kita, entah itu melalui telepon, ya kan? Memberikan perhatian, tanya kabar dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari bentuk perhatian kita kepada orang-orang yang sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau kita sekali lagi menyadari hati Allah ini, kalau kita merasakan hati yang begitu penuh dengan kasih kepada begitu banyak orang, maka harusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hendaknya kita juga mempunyai mata yang sama seperti mata Kristus. Hendaklah kita juga mempunyai hati yang sama seperti hatinya. Hendaklah kita juga memiliki tangan yang sama untuk mengulurkan, yang tersedia untuk mengulurkan tangan kita. Kaki yang sama untuk bersedia pergi dan untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Sehingga kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sadar akan kasih Tuhan itu kepada dunia ini, maka seharusnya itu membuat kita melayani orang lain itu dengan sukarela, melayani orang lain dengan cuma-cuma, supaya mereka juga dapat mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, orang lain perlu melihat Tuhan melalui hidup Anda dan saya. Sebagaimana Anda yang telah mengalami kasih Tuhan, biarlah orang-orang yang di sekeliling kita pun dapat mengalami kasih Tuhan melalui hidup kita. Amin. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kepada hadapan Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak, namun telah dikasihi, telah diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Engkau telah menolong kami, menyelamatkan hidup kami. Bahkan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Namun Tuhan, sekaligus kami juga malu di hadapan Tuhan. Kalau seringkali Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadi garam dan terang. Kami seringkali tidak menunjukkan
identitas kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Seringkali kehadiran kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa sama seperti Kristus yang melihat orang lain, sama seperti Kristus yang di dalam hatinya ada belas kasihan bagi orang lain, Engkau pun menghendaki hal yang sama dari setiap kami anak-anak Tuhan. Sehingga itu Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami mata yang sama seperti mata-Mu, hati yang sama seperti hati-Mu, kaki yang bersedia untuk pergi menjadi saksi, menjadi orang untuk mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menolong kami, bukan hanya mengingatkan kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk mencapai banyak orang di sekeliling kami, tapi juga mengingatkan kami bahwa betapa Tuhan peduli dengan kami. Tuhan mengasihi kami dan Tuhan tidak pernah lupa dengan kami. Kalau mungkin ada di antara kami yang hari ini berkata, Tuhan, di mana ke Engkau? Kalaupun ada di antara kami yang hari ini sedang meragukan kehadiran Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kasih Tuhan dalam hidupnya, Tuhan, biarlah firman-Mu ini tadi meneguhkan kami bahwa siapapun kami, mata-Mu sedang tertuju kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sehingga ini memberikan kepada kami pengharapan, memberikan kepada kami kekuatan untuk melanjutkan hari-hari yang ada di depan kami bersama dengan Tuhan. Kalaupun ada di antara kami yang sedang bergumul dalam kehidupan kami, ajarkan kami untuk menanti dengan sabar jawaban dan pertolongan Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba-Mu mau mendoakan setiap jemaat yang hari ini sedang bergumul dengan pergumulan ekonomi. Mereka yang harus membuka mungkin usaha-usaha yang baru, yang sedang memulainya, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, sehingga setiap usaha yang baru saja mungkin dimulai, itu dapat berjalan dengan baik. Bahkan mungkin ada di antara jemaat yang usahanya mulai terpuruk karena kondisi yang ada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap berusaha dengan maksimal dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, saya mau mendoakan juga setiap jemaat yang harus mengajar anak mereka di rumah karena harus school from home. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya Tuhan berikan kesabaran bagi para orang tua. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat mengajarkan setiap anak mereka, bukan hanya mengajarkan pelajaran sekolah, tapi mereka dapat mengajarkan firman-Mu. Mereka juga dapat memberikan teladan bagaimana Kristus hidup, supaya anak-anak mereka juga mencontohi dan meneladani Kristus itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada di antara jemaat yang mungkin terkena PHK karena kondisi saat ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu kepada mereka. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka boleh ditolong oleh Tuhan di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Kiranya mereka juga dapat mendapatkan pekerjaan yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada di antara jemaat yang sakit. Kami sungguh berdoa dan mohon belas kasihan Tuhan kepada mereka. Jamahlah Tuhan. Berikanlah pemulihan, berikanlah kesembuhan kepada setiap jemaat yang hari ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kami mengucap syukur kepada-Mu karena ada Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan setahun usia dalam minggu-minggu ini. Baik itu Saudari Indrianti Gani, Saudari Amanda Surya, Saudari adik Zakio Evander Alvaro, adik Tiffany Angeline Effendi. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk usia yang baru dan kami terus berdoa. Kami percaya bahwa masa depan yang baik, rancangan yang indah itu ada dalam tangan Tuhan bagi hidup mereka. Biarlah Tuhan membawa mereka masing-masing seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rindukan, doakan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan sediakan, Tuhan yang cukupkan, dan Tuhan akan jawab setiap persoalan dalam kehidupan mereka.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap mereka yang Tuhan telah tambahkan setahun usia ini. Bahkan kami juga pada kesempatan ini mendoakan untuk proses pemilihan penatua yang sedang berlangsung. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menggerakkan setiap hati anak-anak Tuhan yang mau Tuhan pilih untuk menjadi penatua, supaya mereka bisa berkata, ya Tuhan, inilah aku siap untuk melayani Tuhan, aku mau melayani dengan apa yang ada padaku untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk panitia yang sedang berdoa, sedang menggumuli orang-orang yang akan mereka hubungi untuk diminta kesediaannya menjadi penatua. Kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, supaya orang-orang yang mereka hubungi adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang di tengah-tengah kondisi pada saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan berikan hikmat, kekuatan kepada pemerintah, supaya mereka bisa menangani dengan baik untuk masa-masa transisi ke masa new normal. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga berikan kedisiplinan, kepatuhan bagi masyarakat untuk mentaati setiap protokol kesehatan yang dibuat pemerintah, sehingga dalam waktu dan kehendak Tuhan, kami percaya bahwa bangsa kami akan dipulihkan, ditolong oleh Tuhan melewati krisis pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami kepada Tuhan, permintaan kami kepadamu. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan apa yang Tuhan pandang tepat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, jadi di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan satu ayat firman Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk memberikan persembahan kita, di mana persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui rekening yang tertera, maupun memberikannya di dalam ruang kasih. Tersedia kotak yang dapat Bapak Ibu masukkan persembahan yang ada. Firman Tuhan terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan juga beberapa warta buat kita di minggu ini. Yang pertama adalah warta untuk pencalonan penatua. Menindaklanjuti pencalonan penatua Gereja Kristus Bojong Indah periode 2021 sampai 2024, maka hari ini merupakan hari terakhir pencalonan dan pengisian formulir.
Bagi jemaat yang belum mengisi, dapat melakukannya selesai ibadah pada hari ini. Dan pada bulan Agustus mendatang, akan diumumkan nama-nama bakal penatua yang sudah terpilih. Yang kedua, warta untuk persekutuan doa kita. Kita adakan setiap hari Rabu secara online. Dapat Bapak Ibu akses di GKBI Channel untuk Rabu tanggal 17 Juni pukul 19 dengan tema Akulah Terang Dunia. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adieli Waru. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Kita sebagai jemaat Tuhan diberi hak istimewa untuk melayani Dia. Mari kita layani Dia dengan sungguh-sungguh. Kita dengan sukacita melayani Tuhan kita. Kita naikkan pujian sebagai komitmen kita. Kita mau melayani Dia dengan sungguh. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia. Ada damai dan sejahtera bagiku, melayani Tuhanku. Melayani Tuhanku, ku berserah padanya. Sukacita damai karena melayani Tuhanku. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia. Dalam susah dan senang ku bernyanyi, memuji nama Tuhan. Melayani Tuhanku, ku berserah padanya. Sukacita damai karena melayani Tuhanku. Tangan kasih-Nya memimpin langkah kita. Mari kita melayani Dia. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia. Tangan kasih-Nya memimpin langkahku, oh betapa senangnya. Melayani Tuhanku, ku berserah padanya. Sukacita damai karena melayani Tuhanku. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita mengingat firman Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia rindu juga supaya Anda dan saya menjadi matanya, menjadi tangannya, menjadi kakinya bagi orang-orang lain, supaya mereka pun dapat mengalami belas kasihan Tuhan, dapat mengalami kasih Tuhan bagi hidup mereka. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak Ibu disilakan untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
kita sedang dalam masa transisi menuju masa new normal. Tapi bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga pada kesempatan ini saya menghimbau kita semua, saya mendorong kita semua untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Meskipun hari ini ada sebagian di antara kita mungkin sudah kembali bekerja di kantor, gitu ya. Ada yang sudah mulai kembali membuka usaha, melaksanakan aktivitasnya. Tapi tetap jangan lupa dan jangan mengabaikan protokol kesehatan. Tetap perhatikan setiap orang yang ada di sekeliling kita, supaya kita tetap ada dalam keadaan yang sehat, keluarga kita sehat, dan sehingga dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kita dapat hidup memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di minggu depan.